yang baru yang di rumahnya Fadi kan namanya Hantu Melisa. Nah si Hantu Melisa ini dia meninggalnya overdosis gitu. Jadi aku sekarang lagi mengejawab pertanyaan ya, siapa tahu ada yang kepo pengen tahu gitu tentang seputar narkoba. Tapi maksudnya gini, maksudnya based on your experience ya Mbak, yang satu hal kayak tadi gue tanya, first step, what should we do, the first step we should do gitu ya, ketika emang lu deciding untuk berhenti? Waktu itu benar-benar ngerasa kayak udah capek gitu, maksudnya gila ya mosok hidupnya begini-begini terus gitu, kayak buat kesehatan juga ya lu mau mati gitu. Terus dapet apa, duit habis, jadi bagusnya di mana gitu. Dan aku ngerasa bahwa ini udah berkali-kali aku di kayak diselamatin gitu, maksudnya bener-bener dikasih kesempatan sama Tuhan udah berkali-kali, maksud gue mau nyanyiin lagi gitu. Itu berkali-kali loh Kak prosesnya, jadi nggak langsung ya. Jadi bener-bener berkali-kali relapse baru akhirnya udah total dan baik gitu. Ya, karena kan sebenarnya resiko terjadinya relapse itu yang agak PR ya ketika lo menjadi seorang pecandu. Bahwa ada kemungkinan lo untuk kembali lagi, dan ketika lo nggak tahan dengan godaan itu yang paling susah kan sebenarnya. Iya, itu bahayanya itu. Apa namanya? Makanya aku untung banget. Aku udah berapa belas tahun ya. Jadi kayak bersyukur banget gitu. Ya. Nah, tapi habis itu lu first step-nya apa? Ke dokter atau lu mencari rehab? Sendiri aja. Benar-benar lu menjauhi pergaulan itu. Iya. Lu cut off dengan pergaulan itu pastinya kan? Udah pasti. Aku nggak hubungan lagi sama orang-orang yang pakai. Ya udah gitu, bener-bener ganti semua. Ganti pergaulan dulu untuk sementara, setidaknya untuk sementara sampai lu benar-benar bisa jejak lah gitu kan? Iya, itu. Karena untuk orang yang punya yang pernah punya pengalaman ketergantungan obat itu kan, yang dibenerin kan nggak cuman sakaunya itu aja Kak. Jadi emang benar-benar harus secara ini keinginannya itu juga. Kita harus sugesti. Nah itu kan kita harus melatih untuk jangan diikutin gitu. Kita harus punya kegiatan lain gitu. Tapi setelah kayak abis sembuh itu ya Kak, waktu dulu aku inget, aku ngerasa kayak wah gila ya gue punya duit gitu. Akhirnya berasa juga tuh duit ya. Iya, soalnya pas pada saat dulu make itu semuanya abis, ya kan ke situ aja gitu. Iya. Ini ada yang nanya nih Kak, masih suka. Iya, ada yang nanya, masih suka ketemu sama orang yang dulu make nggak? Udah nggak pernah ketemu, tapi kita temenan di Instagram dan mereka juga sudah sehat, jadi seneng gitu. Dan ya ngelihat teman-teman yang bisa keluar dari situ sih salut ya, karena dunia itu parah banget sih, parah banget. Ya intinya kan ada prosesnya yang memang harus dijalani, dan itu yang lo harus kuat kan. Yoi, itu hidup sehat aja lah. Iya dong, kan kita teman Sobat Lean Challenge kalau kata dia. Iya, Sobat Lean Challenge. Ini aku sambil nge-chat. Ya tapi ya emang ya maksudnya beberapa waktu terakhir ini kan juga maksudnya ya selain interaksi dengan mereka yang akhirnya meregang nyawa karena masalah narkotika, tapi kan maksudnya kita juga ada beberapa teman-teman kita yang sempat juga akhirnya mengalami worst case skenario gitu dari masalah narkoba ini gitu Mbak. Emang ini adalah satu masalah yang emang harus dituntaskan, diselesaikan, dan sebisa mungkin dijauhi. Iya, benar. Apa namanya? Ya nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah nyoba-nyoba gitu. Udah nggak usah deh, bener. Karena kita nggak kayak tadi aku udah sempet bahas sih, kayak kita nggak pernah tahu kalau memang kalau satu orang ini gue
bisa kok, gue nggak ada ketergantungan. Oke, dia bisa, tapi kamu belum tentu bisa gitu. Iya. Tuh. Kenat. Hai Kenat. Mbak. Hai. Gitu banget. Gitu. Ya tapi emang sih, maksudnya kayak begitu gue juga setuju sih Mbak. Maksudnya jangan cuman gara-gara temen gue pernah ada yang nyoba tapi everything's fine, nggak ketergantungan, artinya gue juga bisa nyoba. Nggak juga, ketergantungan tiap orang kan beda-beda, batasannya sampai mana. Lu tiba-tiba bisa aja sekali ya lu jadi adiktif, benar-benar jadi adiktif, dan kita lu nggak tahu sebenarnya. Bener, asli. Iya kan? Dan banyak juga teman-teman aku dulu ya, dia udah sembuh, jadi emang nyuntik lama gitu, terus akhirnya bisa sembuh gitu. Wah, udah kayak seneng banget kan. Nah tapi akhirnya bukan relapse dia make lagi, tapi udah sakit. Ini badannya udah rusak, keburu duluan. Paru-parunya udah kena ginjal dan semua segala macam, jadi akhirnya meninggal. Ya, side effect-nya juga kan yang harus diwaspadai. Benar, kayak tadi aku cerita juga kayak gigi gue bukan karena open, enggak, gue dari udah berapa belas tahun, dari umur 23 aku pasang gigi ini gara-gara giginya hancur. Gaya banget ya di rumah video call ya. Hai Dupa. Hai Dupa. Dupa, kamu kok nggak galak sama aku sekarang? Kalau di Instagram kamu jaim ya? Tadi kalau ngeliat aku gonggong. Dupa. Hai Dupa. Dupa, tadi video call gonggong. Jangan lupa sebentar lagi kita kok nggak. Ini maksudnya tulisannya Indonesia. Oh iya benar. Kan sebentar lagi 17 Agustus ya. Gitu. Anyway, gue sih salut sih Mbak. Apa? Gue salut sama lu. Maksudnya it's not that easy to stop from that kind of addiction. Dan gue salut sama lu. Lu mau open up, lu mau cerita dengan pengalaman lu dari dulu, kita udah bahas gitu kan ya. Dan maksud gue ya insight buat banyak orang sebenarnya. Iya gitu. Kan kayak ada juga yang gini, kok aib diomong-omongin sih nggak malu? Enggak, itu bukan aib, kayak itu adalah bagian dari masa lalu gue yang bisa menjadi pembelajaran buat orang lain. Jangan sampai mengulang kesalahan apa yang gue lakukan gitu, karena don't waste your time, jangan buang-buang kesehatan yang kamu punya. Itu sehat itu mahal gitu sih. Lebih ke sehat Kak, karena once lo make itu akan ada efeknya. Iya, gitu. Bener, yakin. Dan sebenarnya kan pembelajaran dalam hidup itu nggak harus selalu alami, tapi lu bisa belajar dari orang lain. Iya. Belajar dari pengalaman orang lain. Tuh ada yang tanya, bisa nggak sih kalau udah addicted sembuh sendiri tanpa bantuan rehab? Aku bisa. Bisa aja. Bisa. Ada kok teman-teman gue yang bisa juga. Ya, aku bisa. Gitu. Tapi memang sih lebih efektif kalau misalnya susah banget kalau sendiri ya. Ada baiknya ngomong sama orang yang kamu percaya, ibu atau bapak atau kakak atau adik, minta tolong bantuan mereka, bilang kalau kamu mau melakukan rehab di rumah. Lupa galak banget. HP dipegang, jadi bener-bener di rumah detox, ya udah diem aja gitu. Dengan bantuan orang tua, dengan bantuan saudara-saudara, orang-orang terdekat lah ya. Orang-orang terdekat itu lebih bagus gitu. Cuman pasti dia di dalam waktu sebulan di rumah terus itu pasti ada rasa pengen, ada berubah pikiran, ya itu yang mesti dilawan gitu. Dan memang gak gampang. Ada baiknya lagi kalau memang ya kita nggak tahu ya, karena kalau aku kan mungkin nggak pernah sampai akhirnya ngobrol terapi apa ke psikiater atau psikolog gitu. Tapi mungkin ada orang-orang yang memang memerlukan, ada baiknya ngobrol juga lebih bagus, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu nih alasan dia pakai kenapa, misalnya karena
Hah? Iya, traumatik karena ada pengalaman traumatik sehingga buat pelampiasan. Bener, karena apa? Kan kita nggak tahu, karena beda-beda setiap orang. Tapi kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalnya mau sembuh tanpa dokter bisa aja. Willing yang kuat. Gumbil, Bapak aku nonton. Iya, dari tadi kan Bapak Gumbil ada tuh. Iya, Bapak Gumbil. Kirain udah nggak nonton. Jam berapa sih? Udah malam banget di sana ya. Iya. Gitu. Ya intinya kalau menurut gue setuju bahwa memang kadang-kadang lo nggak perlu harus untuk rehab dalam artian panti rehab, tapi lo bisa melakukannya sendiri kalau emang lo dapat support system yang kuat dan juga willing lo yang kuat. Kalau emang akan lebih baik lagi kalau emang lo bisa dapat dukungan konselor atau ahli, ya itu juga boleh gitu, why not? Iya. Gitu. Apalagi kalau sekarang kayak PPKM di rumah aja iseng terus Kan udah terlatih kan? Apa? Kan udah terlatih juga di rumah doang. Iya. Jadi no sin, no drugs. Setuju banget. Ada pertanyaan lagi nggak ya, Coba? Mana sih? Oh, questionnya di sini ya. Ada yang nanya nih Kak, apa ada narkotik yang tidak menyebabkan ketagihan? Untuk menghindari bujukan kamu nggak akan ketagihan kok. Nah, makanya disebutkan sebagai nafsa, narkotika dan zat adiktif lainnya. Adiktif itu artinya kecanduan. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada, kalau dari sisi gua memandang dari kamus besar ya Mbak ya, paling gampang ya gitu kan ya. Artinya sebenarnya narkotika dan zat apapun itu ya adiktif, artinya kecanduan. Gak akan bilang, wah lu gak mungkin kecanduan. Buat gue, lu begitu udah kena narkotika ya udah kecanduan pasti. Ada resiko itu pasti. Iya deh. Besar, gitu. Resikonya besar. Iya, ya as simple as rokok aja, tobacco juga adiktif ternyata kan, gitu. Nikotinnya dan segala macamnya, gitu. Sama aja. Makanya mendingan adiktifnya tuh sama olahraga aja. Iya, sama nonton DMS. Sarah betul. Iya betul. Kan sama nonton Diari Misteri Sarah. Iya. Di YouTube-nya Sarah Wijayanto hari ini udah tayang episode terbaru Hantu Melisa. Nah, benar. Oke, tanya ini tetap sekali lagi deh aku jawab deh. Ada satu lagi nih mungkin. Tunggu ya. Ini sih tentang si hantu Melisa sih. Dia bilang dia masih merasakan kesakitan enggak gitu kan, dia meninggalnya OD enggak sih, sedang enggak merasa kesakitan. Cuman jatuh. Cuman si hantu Melisa ini dia lost aja. Mbak, ini satu pertanyaan deh Mbak. Maksudnya gini, ini satu pertanyaan yang juga akhirnya menyangkut di otak gua saat ini. Ya. Ketika kita ngomongin earthbound spirit dari mereka yang overdose ya. Dari mereka yang overdose. Sebenarnya majority yang pernah lu temuin, mayoritas dari yang lu temuin gitu ya, mereka tersangkutnya di masa pada saat mereka lagi kecanduan kah atau sebelumnya? Aku ketemu waktu itu ada namanya Dana. Itu pada saat kondisi dia itu pada saat dia make. Jadi beda-beda ya? Jadi ada beda-beda artinya kan? Iya. Residualnya mereka beda-beda ya? Residualnya beda-beda. Dia ngerasa keluarganya tuh nggak support, padahal keluarganya udah kasih semuanya gitu. Cuman dia nggak gampang soalnya untuk keluarga pemakai juga kan nggak gampang gitu. Maunya si anak ini sembuh, tapi anak ini relapse terus, mungkin nggak tahu cara nanganinnya gimana. Ya nggak bisa disalahin juga karena kan masing-masing kan punya cara dan pandangan berbeda gitu. Yang ini perlu support juga, yang makai juga perlu support. Jadi semuanya saling membutuhkan sesuatu untuk healing sama-sama sebenarnya. Jadi nggak gampang sama sekali. Oke.
Ini kayak Mana tuh ada yang dari Australia Kak. wih di jam berapa sekarang? 3 jam lebih. Di tengah malam. Oke. Udah tengah malam di sana. Ada lagi nggak nih? Ntar aku sambil baca. Nah, Ada yang nanya nih, kenapa dulu milih narkoba? Jelas-jelas tahu kalau nggak ada manfaatnya. Ya namanya orang apa ya? Orang mengambil keputusan. manusia tempatnya berbuat salah lah ya. Kadang-kadang Iya. ada aja kesalahan-kesalahan, keputusan Iya. salah yang kita buat ya dalam hidup ya. Nggak mikir apa ya, nggak mikir panjang. Terus dulu masih remaja, kayak bikin banyak pilihan yang salah gitu. Mungkin ya ada orang yang memilih itu, menggunakan itu ketika mereka lagi punya masalah, ketemu tiba-tiba menjadi melupakan masalahnya, akhirnya oh ya makailah, atau ya mungkin ada yang gara-gara coba-coba biar, kalau zaman dulu kan trennya biar gaul dong. Iya. Kalau aku nggak ada sih. Kalau aku seingat aku ya dulu bandel aja. Gitu. Ya. Bandel aja gitu ya. Mungkin apa ya emang udah prosesnya kali ya Kak. Emang lingkungan dan dulu tahun 90-an itu heroin parah banget ya. Jadi Ya. hampir kebanyakan orang yang aku kenal tuh make gitu. Ya. Jadi Pada banyak zaman 90-an banget. itu lagi 90-an akhir apalagi ya, late 90s itu kan sebenarnya lagi edan-edanan kan. benar. Ini chargeran gue segitu, gue nyari chargeran gue juga. Dan hati-hati ya teman-teman dan Saradix, sekarang ini narkoba juga ini kan udah zamannya makin maju ya, jadi Ya. apa bentuknya itu udah macem-macem, jadi Iya. hati-hati gitu, karena kita nggak pernah tahu misalnya cewek-cewek nih kalian pergi kemana sama cowok-cowok atau apa namanya baru kenal terus pergi rame-rame gitu, kalian dikasih minum Iya. misalnya kopi aja gitu, Dicampur. teh gitu, nah kalian nggak tahu itu ditaruh apa gitu, karena bisa jadi itu bentuknya adalah bentuk cair, liquid Ya. gitu. Jadi hati-hati gitu, tetap waspada, jangan pernah mau dikasih minuman sama orang. Ya, itu kan sempat tren 90-an juga tuh Mbak. Ya bahaya Ya, Kak. kalau kita mau clubbing, pokoknya kalau mau clubbing jangan pernah naruh gelas sembarangan ditinggal sendiri. Iya benar. Tapi kalau sekarang juga ya pas juga lah ini PPKM ya, bawa tumbler Ya. kemana-mana minum. Buat tumbler. minum dari tumbler sendiri. Gak usah taruh gelas di mana-mana, lu bawanya tumbler udah. Iya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah cukup tadi jawaban-jawaban yang tadi pertanyaan-pertanyaannya, yang nanya juga udah jelas dengarnya, dan semoga dari kalian atau buat kalian yang sedang menjalani rehabilitasi atau lagi mau sembuh, semangat, jangan menyerah, pokoknya percaya bahwa ini adalah untuk yang lebih baik. Ya, ada yang namanya proses hidup yang mesti dijalani. Iya, itu ada yang komen clubbing bawa tumbler. Bener. Iya. Nggak? Nanti kalian harus bikin buat yang kembali lagi nanti misalnya tahun depan udah boleh clubbing, nggak apa-apa clubbing bawa tumbler. Tadi tumbler jangan segede gini yang rugi kok. Ya, yang tumbler kayak buat biasa kopi-kopi kekinian zaman sekarang kan ada tuh, mereka jual tumbler logam tuh. Yang kayak gitu-gitu aja lu bawa. Jadi Yang kayak waktu itu gua punya ketinggalan. iya bener. Jadi stay safe, wear your mask, bring your own tumbler, dan get vaccinated. Ya aku juga udah. Lean challenge ya. Lean challenge ya pokoknya ya. Jangan sedih, gua gara-gara PPKM ini gua dekor rumah. Ya tuh, stiker Republik Indonesia. Di map ya. Iya, tuh anak-anak sekolah, ruang sekolahnya tuh. Biar tenang aja pada di rumah. Iya. Ya kan? Gitu.
jalannya. Ya udah, gitu. Terima kasih Kak Niko sudah menemani aku live. Sama-sama Mbak. Have a great Saturday night buat semuanya juga ya. Jangan lupa Hantu Melisa sudah tayang di YouTube Sarah Wijayanto hari ini. Edisi DMS PPKM di rumah aja lagi ya. Masih ya. Di rumah aja lagi. Ini di rumah aja lagi. Ini edisi rumahnya Fadi. Ya. Cus. Kacamatanya bolong. Gua senang. Aja tuh. Nggak bolong. Ada kacanya. Ada kacanya. Sorry, saya sebagai temannya Sarah, saya tahu ukuran matanya berapa, ukuran kacanya berapa.